Hari ini dan beberapa bulan ke depan kita akan memulai dengan tema tentang manusia baru. Bagaimana manusia lama kita diubahkan dan proses seperti apa yang harus kita lewati. Prinsip yang sangat penting ini yaitu hidup baru dalam Kristus hanya dapat masuk ke dalam kehidupan kita bila yang lama sudah berlalu. Berkaitan dengan hal ini, kita menemukan suatu kebenaran penting lainnya, yaitu kehidupan jasmani dimulai dari kelahiran dan berakhir dengan kematian. Tetapi kehidupan rohani justru dimulai dengan kematian dan melaluinya masuklah kehidupan. Oleh karena itu, kematian, yakni kematian bersama-sama dengan Kristus, merupakan gerbang menuju hidup baru, hidup yang kekal. Jika demikian halnya, banyak perkara yang perlu kita mengerti tentang kematian ini, agar kita dapat memasuki hidup, yakni kehidupan yang telah disediakan Allah bagi kita. Kita akan melihat Roma 6 ayat 2. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Mengapa kita berbicara tentang kematian? Padahal yang menjadi perhatian kita adalah hal tentang hidup, yakni menjadi manusia yang baru. Alasannya terletak pada kenyataan bahwa yang baru tidak dapat datang sebelum yang lama itu berlalu. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata sehubungan dengan manusia baru dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Beberapa kali dalam berbagai cara, firman Allah berbicara tentang orang percaya sebagai orang yang sudah mati bagi dosa, mati terhadap diri kita yang sebelumnya, yaitu manusia lama, dan mati bagi cara hidup kita yang lama di bawah kuasa dosa. Apa artinya mati semacam itu menurut Alkitab? Mati adalah perkara yang sulit dijelaskan justru karena ia merupakan hal yang begitu sederhana. Sama seperti kita mencoba untuk menjelaskan arti komitmen total, termasuk komitmen total kepada Allah. Banyak orang bergumul untuk memahami apa komitmen total itu, padahal sebenarnya itu adalah hal yang sangat sederhana. Jika saya berkomitmen pada suatu hal, saya menyerahkan seluruh hidup saya kepada hal tersebut. Sebagai contoh, jika saya berkomitmen secara total dalam perkawinan, saya akan menyerahkan diri saya sepenuhnya kepada istri saya. Milik saya adalah miliknya, diri saya sepenuhnya adalah miliknya. Saya menjalani kehidupan saya dengan mempertimbangkan dia. Demikian pula jika saya berkomitmen secara total kepada Tuhan, seluruh milik saya adalah miliknya, jaket saya, jam saya, pena saya, atau apapun yang saya miliki, bahkan nyawa saya, kemampuan saya yang walaupun tidak seberapa ini, juga adalah miliknya. Adakah sesuatu yang sulit untuk dipahami di sini? Oleh karena itu, kalau saya mencoba untuk menjelaskan arti mati, saya segera mengalami kesulitan. Saya tidak dapat melihat persoalannya, yaitu apa sebenarnya begitu susah untuk dipahami. Tentu saja terdapat banyak pertanyaan sulit yang muncul apabila kenyataan kematian dibicarakan sebagai kenyataan yang universal yang dihadapi oleh manusia secara umum. Pertanyaan umum seperti mengapa manusia harus mati? Apa penyebab utama kematian? Berbeda dari penyebab-penyebab segera seperti penyakit, kecelakaan, perang, dan lain-lain. Apakah dosa penyebabnya? Bagaimanakah dosa bisa mengakibatkan kematian? Apakah kematian merupakan hal yang terakhir? Apakah kematian itu seperti terowongan yang harus dilewati oleh setiap orang? Pertanyaan-pertanyaan umum seperti ini tidak akan kita bahas di sini. Yang menjadi perhatian kita adalah kematian terhadap dosa sebagai jalan memasuki hidup yang baru di dalam Kristus. Izinkan saya menggunakan suatu analogi untuk menjelaskan arti kematian. Alkitab sering membandingkan kematian dengan tidur, sebagaimana dilihat dari pernyataan seperti tertidur dalam tidur maut, Mazmur 13 ayat 4. Lalu bandingkan juga dengan Yohanes 11 ayat 11 dan 13, 1 Korintus 11 ayat 30, 1 Korintus 15 ayat 6, 18, 51. Saya menggunakan analogi ini karena lebih mudah memahami arti tidur daripada memahami arti mati. Jika seseorang bertanya kepada Anda tentang arti tidur, mungkin Anda akan berkata, mudah saja, tidur ya tidur. Mau bilang apa lagi? Saya berbaring, menutup mata, lalu saya tertidur. Apakah mati itu? Yang bisa saya katakan adalah mati ya mati. Mau bilang apa lagi? Ada paralel yang jelas antara tidur dan mati. Dengan memahami yang satu, Anda akan dapat lebih mudah memahami yang lainnya. Jika Anda tidak memiliki masalah dengan tidur, Anda seharusnya tidak memiliki masalah untuk mati jika Anda menerapkan analogi ini dalam hidup Anda. Mereka yang sudah mati bagi dosa memiliki kekuatan rohani yang sangat nyata. Menggunakan analogi tidur, biasanya mereka yang mengalami kesulitan tidur akan memiliki kekuatan fisik yang kurang dibandingkan dengan mereka yang dapat tidur dengan baik.
Dengan demikian, mereka yang sudah mati bagi dosa memiliki kekuatan rohani yang tidak dialami oleh mereka yang belum. Lagi pula mereka yang telah mati bersama Kristus memiliki pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa. Mereka dapat memberikan kesaksian tentang apa yang telah dilakukan Tuhan bagi mereka. Ini membuat mereka yang mendengarkan hal itu bertanya-tanya, bagaimana dengan saya? Saya tidak pernah mengalami apa yang mereka ceritakan. Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa untuk mereka, tetapi tidak untuk saya. Lagi pula saya mendapati bahwa komitmen untuk tidur benar-benar diperlukan. Jika saya memang ingin tidur, akar persoalannya adalah saya tidak berkomitmen untuk tidur. Saat saya berbaring, benak saya memikirkan berbagai hal. Semakin banyak yang dipikirkan, semakin sulit saya tidur. Saya berulang kali menyalakan lampu, bangun dan membuat catatan-catatan. Saya menyadari bahwa saya naik ke tempat tidur tanpa komitmen yang sungguh-sungguh untuk tidur. Saya terikat oleh berbagai persoalan dan tidur menerima prioritas yang rendah. Akan tetapi saya menemukan hal yang menarik. Komitmen untuk tidur menguat sewaktu saya berencana untuk bangun awal untuk sebuah pertemuan. Apabila saya berkomitmen untuk tidur, saya dapat tidur dengan nyenyak. Sesudah memahami hal ini, tidur tidak lagi menjadi persoalan buat saya. Dengan cara yang sama, ada orang yang mengatakan bahwa mereka memiliki kesulitan untuk mati terhadap kehidupan lama mereka. Akar persoalannya adalah karena mereka benar-benar tidak berniat untuk mati. Jika Anda menyelidiki hati Anda dengan jujur, Anda akan melihat bahwa Anda tidak benar-benar memiliki komitmen untuk mati. Anda memahami betapa pentingnya kematian atas tubuh yang dikuasai dosa itu. Karena itu berkaitan dengan keselamatan Anda. Tetapi sesudah menghitung harganya, Anda tidak bersedia. Oleh karena itu persoalannya tidak terletak pada pemahaman konsep, tetapi pada keengganan untuk mati. Ini membawa kita pada paralel yang lain antara tidur dan mati. Tidur merupakan hal yang misterius. Anda bersantai dan menyerahkan diri untuk tidur. Lalu tiba-tiba ia mengambil alih. Anda mengambil langkah pertama dan kemudian tidur datang atas Anda. Demikian pula ketika Anda membuat komitmen untuk mati bersama dengan Kristus, kematian datang atas Anda. Kita akan melihat dua penghalang utama bagi kematian. Yang pertama adalah lingkungan yang buruk. Saat kita pergi retreat gereja, kita mungkin saja ingin tidur, tetapi udara dingin membangunkan Anda. Atau jika Anda tinggal di daerah yang panas, udara panas membuat Anda susah tidur. Banyak orang ingin berkomitmen untuk mati, tetapi dinginnya penolakan membuat Anda tetap terjaga. Keluarga menolak Anda, teman-teman menolak Anda, rekan-rekan sejawat, juga teman-teman sekolah menolak Anda. Siapa yang ingin ditinggalkan dalam kedinginan? Jadi Anda menetapkan komitmen setengah-setengah, yang bukan hanya merupakan suatu kompromi, tetapi juga menipu diri sendiri. Atau bisa juga persoalannya berkaitan dengan panas. Yesus membandingkan panas dengan penganiayaan, Matius 13 ayat 6, dan juga ayat 21. Terik matahari dan hawa panas membakar Anda. Anda ingin berkomitmen kepada Tuhan, tetapi Anda takut akan kesukaran dan aniaya. Jadi Anda tidak berani mengakhiri kehidupan lama Anda untuk memulai dengan yang baru. Kemudian ada juga gangguan kebisingan yang mengalihkan perhatian Anda. Dunia material berteriak dengan riuh kepada Anda dari setiap sudut kota, arloji, kamera, CD player, makanan, perhiasan. Semuanya berkelap-kelip di mata Anda, mendesak Anda untuk beli. Bagaimana Anda bisa mati? Bagaimana Anda bisa tidur? Sesudah membicarakan lingkungan yang buruk, bagaimana dengan lingkungan yang baik? Kesejahteraan jasmani dapat merusak kesejahteraan rohani. Lingkungan yang enak dan nyaman secara jasmani dapat menjadi lingkungan yang buruk bagi kesehatan rohani. Di tengah lingkungan yang puas dengan diri sendiri, yang mendorong kehidupan yang dikuasai oleh keinginan daging, adalah jauh lebih sulit untuk mati terhadap cara hidup yang lama. Jika orang-orang Kristen, kadang-kadang termasuk pimpinan gereja di sekitar kita, hidup dalam keduniawian, maka mati bagi dunia akan menjadi sangat sulit bagi kita. Hal itu akan membutuhkan komitmen yang amat besar. Harus diakui, ini bukanlah komitmen yang mudah untuk dibuat di tengah kebisingan, gangguan, kepanasan, dan kedinginan dunia ini. Namun itulah komitmen yang harus kita buat jika kita menginginkan hidup yang baru di dalam Kristus. Yohanes 8 ayat 31-32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.